صلوا على النبي محمد. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, hadirin orang-orang tua kami yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Setelah ini sejenak kita akan mendengarkan ceramah agama, tausiah agama yang akan disampaikan oleh salah satu santri daripada Pondok Pesantren Miftahul Huda kepada santri kami, Ustadz muda kami, yakni Al-Ustadz Anas Rizkiansyah. Tempat dan waktu kami persilahkan. Sallu ala Nabi Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi hadana bi abdil mukhtar mawda'ana ilaihi bil ilmi wa qadana labbaika ya ma dallana wa hadana. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dahu. وقال الله تعالى في القرآن الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فبأي آلاء ربكما تكذبان. صدق الله العظيم وبلغ رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. Alhamdulillah, segala pujian rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang mana Allah Subhanahu wa taala telah memberikan kita nikmat kesehatan, nikmat kesempatan, nikmat yang kita bisa duduk di majelis yang mulia ini. Salawat dan salam, marilah kita bersalawat kepada haliban junjungan alam, yakni kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dengan mengucapkan Allahumma shalli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi. Mudah-mudahan kita benar-benar bersalawat kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mendapatkan syafaatnya di akhirat. Amin amin ya rabbal alamin. Hadirin orang-orang tua kami yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ketakwaan adalah asas segala hidup. Ketakwaan adalah asas dalam hidup yang memiliki kesempurnaan, yaitu menjalankan perintahnya Allah Subhanahu wa taala dan menjauhi larangannya. Hadirin dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, harus kita pahami bahwa kehidupan di dunia, harus kita pahami bahwa rasa takut kita kepada Allah Subhanahu wa taala adalah hiasan bagi orang Islam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, akar adalah kebijaksanaan dalam kebijaksanaan adalah rasa takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala,
disebutkan sebuah kisah yang bernama Ibnu Umar radhiyallahu anhu adalah salah satu sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang mana beliau sering menangis sehingga membuat mata beliau menjadi buta. Dan ada satu orang yang memperhatikannya. Dan Ibnu Umar radhiyallahu anhu menanyakan kepada pemuda tersebut, "Mengapa kau heran melihat aku menangis? Sesungguhnya matahari dan bulan pun menangis karena takut kepada Allah Subhanahu wa taala." Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, marilah kita benar-benar bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala dengan menjalankan perintah-perintahnya Allah dan menjauhi larangan Allah Subhanahu wa taala. Mungkin demikian ceramah singkat saya, bagaimana saya masih tak belajar. Saya sudahi dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kami ucapkan kepada Ustaz Anak Rizkian Siap yang telah menyampaikan tausiah agamanya. Semoga beliau dan kita semua termasuk dalam golongan orang-orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Hamdan wa syukran lillah, salatan wa salaman daimaini bidawami mulkillah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa ashhadu anna sayyidana wa maulana Muhammadan abduhu wa rasuluh alladhi la nabiyya ba'dah. Allahumma salli ala hadha an-nabiyyil karim sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Alhamdulillah, hadirin orang-orang tua kami, para santri dan santriah seluruhnya yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama, tentunya kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang mana di malam hari yang sangat berbahagia ini Allah Subhanahu wa taala masih memberikan kepada kita kenikmatannya, masih memberikan ke atas kita karunia-Nya. Bahkan dikatakan orang-orang tua kami, para malaikat mampu menghitung dedaunan yang saat ini jatuh ke muka buminya Allah Subhanahu wa taala. Mereka para malaikat mampu menghitung pasir-pasir yang berada di pantainya Allah Subhanahu wa taala. Bahkan hadirin orang-orang tua kami, seandainya hujan turun, seluruh butiran-butiran daripada air hujan tersebut pun mampu dihitung oleh para malaikat tersebut. Namun orang-orang tua kami, tidak sedikit pun para malaikat itu mampu menghitung karunia serta nikmat yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita hamba-Nya. Bahkan di dalam
dalam Al-Quran Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman orang-orang tua kami. Firmannya Allah Subhanahu wa Ta'ala, wa in ta'uddu ni'matallah. Kata Allah, jikalau kalian menghitung-hitung nikmatku, la tuhsuha, niscaya kalian tidak akan mampu. Maka hadirin orang-orang tua kami yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Malam hari ini Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan kita kenikmatan untuk bisa melangkahkan kaki, mengayunkan tangan, sama-sama hadir di tempat yang mulia ini. Insya Allah orang-orang yang datang ke tempat ini, yang tadinya sebelum datang memiliki masalah, maka dihilangkan seluruh masalah-masalahnya. Amin. Yang tadi datang ke tempat ini ada membawa penyakit, setelah pulang nanti diangkat oleh Allah penyakit-penyakitnya. Amin. Dan yang memiliki hutang-hutang, setelah pulang dari tempat ini Allah akan lunaskan hutang-hutangnya. Amin. Amin ya Rabbal Alamin. Kemudian salawat dan salam marilah sama-sama kita hadiahkan kepada junjungan kita, yakni Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang telah membawa kita dari alam yang penuh dengan kejahilan serta kegelapan daripada ilmu kepada satu alam yang hari ini terang benderang penuh dengan keilmuan, sebagaimana yang telah kita rasakan pada saat ini. Semoga dengan memperbanyak salawat kepada beliau sallallahu alaihi wasallam, jadi senantiasa mengamalkan segala perintah beliau, mengamalkan sunnah-sunnah beliau dalam kehidupan kita, menjadi asbab kita mendapatkan syafaat beliau di yaumil mahsyar kelak. Amin. Amin ya Rabbal Alamin. Sebelumnya orang tua kami yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, kami mohon maaf. Sebenarnya tadi yang berceramah untuk malam hari ini seperti biasa adalah tuan guru kita, murabbi kita, yakni Ustaz Muhammad Helmi. Namun sekarang ini beliau dalam keadaan kurang sehat, maka tidak bisa hadir di tengah-tengah kita pada malam hari ini. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala mengangkat segala penyakit-penyakitnya. Amin. Disembuhkan jasmani serta rohaninya. Amin. Ditambahkan rezeki-rezekinya. Amin. Dijadikan anak-anaknya menjadi anak yang saleh dan salihah. Amin. Amin ya Rabbal Alamin. Hadirin orang-orang tua kami yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, kemudian satu hal yang wajib kita syukuri adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala memilih kita untuk datang meramaikan majelis ilmunya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Betapa bangganya hadirin orang-orang tua kami. Di luar sana mungkin ada orang yang lebih layak daripada kita untuk hadir di majelis semisal ini. Namun hadirin orang-orang tua kami, dengan maha rahmat dan rahimnya Allah Subhanahu wa Ta'ala memilih kita yang hanya orang biasa-biasa saja, yang dari golongan orang-orang yang biasa-biasa saja. Namun ini hiburan bagi kita orang-orang tua kami, sebagaimana yang disebutkan oleh Al-Ustaz kita di minggu-minggu yang lalu. Beliau menyampaikan, apabila sesuatu hal yang biasa-biasa saja, yang tadinya tiada harganya, kalaupun ada harganya tidak terlalu mahal, kalaupun mahal tidak lebih mahal dari yang lebih mahal sekarang di luar sana. Namun apabila hal yang biasa-biasa tadi bersatu atau berkumpul dengan hal yang mulia, maka insya Allah yang biasa-biasa tadi akan menjadi golongan orang yang mulia juga. Semoga kita yang berhadir di tempat ini adalah golongan-golongan yang nantinya di akhirnya Allah Subhanahu wa Ta'ala mendapat dan dijadikan dalam golongan orang-orang yang mulia. Amin. Amin ya Rabbal Alamin. Datang ke majelis ilmu, niat untuk mendengarkan ilmu dan niat untuk mengamalkan ilmu. Nabi mengatakan, man
kharaja, barang siapa yang keluar, kata Nabi. Di dalam kitab Fawaidul Mukhtarah dijelaskan, barang siapa yang keluar untuk niat menuntut ilmu, kata Nabi, maka dia akan mendapatkan pahala jihad fi sabilillah. Dahulu orang tua kami, untuk mendapatkan pahala jihad fi sabilillah ini, para sahabat harus berperang mati-matian. Para sahabat harus benar-benar berperang melawan kaum kafir atau Quraisy. Namun hadirin orang-orang tua kami, kita umat akhir zaman yang orangnya pendek-pendek umurnya, yang orangnya tidak terlalu kuat tubuh dan badannya, hanya datang saja niat untuk menuntut ilmu, datang ke majelis ilmu, kata Nabi, dia mendapatkan pahala fi sabilillah. Sahabat bertanya, ya Rasulullah, sampai kapan mereka mendapatkan pahala fi sabilillah? Maka kata Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, hatta yarji, sampai mereka kembali ke rumah mereka masing-masing. Masya Allah, betapa beruntungnya kita. Hari ini kita yang duduk di tempat ini, yang duduk hanya beralaskan tikar, yang beratapkan tenda atau beratapkan seng seadanya. Tetapi ketika kita pulang nanti, dari duduknya kita sampai kita kembali, kita mendapatkan pahala fi sabilillah. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Tentang ilmu, hadirin orang-orang tua kami, dijelaskan di dalam kitab Fawaidul Mukhtarah juga. Ketika Nabi Sulaiman alaihi wassalam diberikan pilihan, ketika Nabi Sulaiman datang diberikan pilihan oleh Allah Subhanahu wa taala, "Wahai Sulaiman, aku akan memberikan kepadamu 3 hal. Yang pertama ilmu, yang kedua harta, dan yang ketiga kerajaan." Maka Nabi Sulaiman alaihi wassalam berpikir, apa yang harus ia pilih dari ketiga hal tersebut. Kemudian setelah berpikir lama, Nabi Sulaiman mengatakan, ya Rabb, wahai Allah, aku memilih ilmu. Bersamaan dengan perkataan itu, hadirin orang-orang tua kami, ketika Nabi Sulaiman mengatakan aku memilih ilmu, Allah Subhanahu wa taala mengaruniakan kepadanya harta, dan Allah mengaruniakan kepadanya kerajaan. Artinya apa? Ketika seseorang datang dan dia lebih memilih ilmu daripada apapun yang ada di dunia ini, maka insya Allah Allah Subhanahu wa taala akan karuniakan kepadanya harta. Bahkan bukan cuma harta, Allah akan karuniakan kepadanya kerajaan. Mungkin bukan kerajaan di atas dunia, tapi nanti kerajaan di akhiratnya Allah Subhanahu wa taala. Amin. Amin ya rabbal alamin. Hadirin orang-orang tua kami yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, tidak panjang yang ingin saya sampaikan. Kita hanya mengulang kaji saja atau mengulang-ulang kembali perkataan daripada Tuan Guru kita. Yang pertama, kita datang ke tempat ini untuk meramaikan majelisnya Allah Subhanahu wa taala. Dijelaskan dalam sebuah hadis, barang siapa yang berkumpul di rumah, di antara rumah-rumahnya Allah Subhanahu wa taala, mereka di dalamnya mengajarkan ilmu, mengajarkan Al-Quran, maka insya Allah Allah Subhanahu wa taala, kata Nabi, akan mencucurkan ke atas mereka karunia serta nikmat. Diberikan kepada mereka ketenangan jiwa, dicucuri oleh rahmat, dan nama-nama mereka akan disebutkan di majelisnya para malaikat yang maksud tanpa dosa. Betapa bangga orang-orang tua kami. Sekarang ahli dunia, ketika ada presiden atau ada salah satu dari pejabat-pejabat negeri kita yang mengangkat nama kita dan menyebut-nyebut nama kita di hadapan para menterinya, ini adalah hal yang sangat membanggakan. Bahkan tidak jarang ada orang yang begitu namanya disebut dalam majelis mereka, mereka akan buat syukuran besar-besaran. Ditanya, Pak, syukuran atas dasar apa? Atas dasar nama saya disebutkan oleh presiden di majelis mereka. Namun hadirin orang-orang tua kami, ini bukan sekedar nama kita disebutkan oleh presiden, bukan sekedar nama kita disebutkan
kita disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala, Sang Pencipta alam, Rabbu Qadirul Jalil, yang telah memberikan kita rezeki di atas muka bumi Allah Subhanahu wa taala. Dialah yang menyebutkan nama kita, dan disebutkan bukan di depan majelis-majelis biasa. Mungkin majelis-majelis yang sekarang terlihat mewah di luar sana, mereka menggunakan pakaian-pakaian yang mewah, menggunakan sepatu-sepatu yang mengkilat, nampaknya ya mungkin mulia di muka bumi Allah Subhanahu wa taala, tapi belum tentu mulia di sisinya Allah Subhanahu wa taala. Nama kita disebutkan di majelis yang mulia, yang kemuliaannya tiada tara. Majelis yang disebutkan di depan majelis para malaikat. Nama-nama kita disebutkan di tengah-tengah mereka. Bahkan bukan cuma nama kita, nama bin kita, orang tua kita, kakek nenek kita, seluruhnya disebutkan di majelisnya para malaikat yang maksum tanpa dosa. Kemudian orang-orang tua kami yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, berkumpulnya kita juga di tempat ini untuk sama-sama berselawat kepada Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Di dalam kitab Riyadhus Shalihin dijelaskan satu hadis, man shalla, kata Nabi, man shalla alaiya salatan, barang siapa yang berselawat kepadaku, kata Nabi, maka sallallahu biha asyran, Allah Subhanahu wa taala akan berselawat kepadanya sebanyak 10 kali. Maka hadirin orang-orang tua kami, kita artikan selawatnya Allah bukanlah Allah menyebut kita Allahumma sholli ala nas, bukan. Namun selawatnya Allah kepada hambanya, Allah memberikan ampunan serta maghfirah kepada hamba-hamba tersebut. Hadirin dirahmati Allah Subhanahu wa taala, seandainya kita yang datang ke tempat ini atau orang-orang di luar sana tidak berselawat kepada Nabi Muhammad SAW, pun Nabi tidak akan pernah merasa rugi. Seandainya tiada satu orang pun yang tidak berselawat kepada baginda Nabi Muhammad SAW, maka Nabi tidak akan pernah merasa rugi dengan tidak berselawatnya kita. Selayaknya hadiah, selawat ini adalah hadiah kita kepada baginda Rasulullah SAW. Bukan hadiah yang menguntungkan Nabi. Nabi tidak akan beruntung, karena Nabi memang posisinya adalah makhluk yang paling mulia, makhluk yang paling agung. Seandainya kita hari ini pulang tidur, nonton TV atau berkumpul dengan anak dan saudara-saudara kita, tidak merugikan Nabi sama sekali. Bahkan ketika kita memberikan hadiah kepada Nabi, bukan Nabi yang untung, melainkan kita yang mendapat untung. Kenapa? Begitu kita melantunkan satu salawat kepada sallallahu alaihi wasallam Nabi kita, maka Allah Subhanahu wa taala bersalawat kepada kita sebanyak 10 kali. Maka hadirin dirahmati Allah Subhanahu wa taala, yang tadi kita datang kemari niat bersalawat, insyaallah seluruhnya akan mendapat maghfirah dan salawat daripada Allah Subhanahu wa taala. Amin. Amin ya rabbal alamin. Kemudian bercerita sedikit tentang Rajab orang-orang tua kami. Kita ulang kembali, Rajab ini adalah bulan yang mulia. Di dalam Al-Quran surah At-Taubah dijelaskan, yang artinya bahwa bilangan daripada bulan yang ada di sisinya Allah Subhanahu wa taala itu ada 12 bulan. Dan Allah Subhanahu wa taala menciptakan 4 bulan yang mulia. Maka hadirin dirahmati Allah Subhanahu wa taala, salah satu bulan yang paling mulia itu adalah bulan Rajabnya Allah Subhanahu wa taala. Kenapa dikatakan bulan yang mulia? Ya, di bulan ini kita diminta untuk memperbanyak istighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Di bulan ini juga Allah Subhanahu wa taala memberikan ganjaran lipat ganda bagi orang yang beramal saleh. Dan di bulan ini juga orang yang berbuat dosa, maka Allah akan lipat gandakan dosa-dosanya. Di dalam hadis Nabi mengatakan, Inna Rajaba syahrullah, sesungguhnya Rajab ini adalah bulannya Allah, kata Nabi. Wa Sya'ban syahri, dan Sya'ban adalah bulanku, kata Nabi Muhammad SAW. Wa Ramadan syahru ummati, dan Ramadan adalah bulannya umatku. Maka sudah sepatutnya, karena ini adalah bulannya Allah Subhanahu wa taala, wajib bagi kita untuk benar-benar memuliakannya, hadirin orang-orang tua kami.
Sebagaimana dijelaskan oleh ulama kita, banyak cara yang bisa kita lakukan untuk memuliakan bulan ini. Begitu banyak anjuran-anjuran dari ulama kita untuk menghidupkan bulan Rajab ini, menjadikan Rajab ini bulan yang begitu bermakna bagi kita. Salah satunya ialah untuk memperbanyak istighfar di bulan Rajab yang mulia ini. Sebagaimana Nabi bersabda di dalam kitab Dhuratul Nasihin, "Man aksara istighfar," barang siapa yang memperbanyak istighfar fi syahri Rajab, pada bulan Rajab, kata Nabi Muhammad SAW, "Ghufira lahu ma taqaddama min dzambi," maka akan diampunkan dosa-dosanya yang telah lalu. Wa buriqa rizqahu, dan akan diberkahkan seluruh rezeki-rezekinya. Siapa yang menyangkal di antara kita tidak memiliki dosa di masa lalu? Kita semua adalah pendosa-pendosa yang hari ini dosa kita ditutupi oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka insya Allah dengan memperbanyak istighfar di bulan yang mulia ini, Allah Subhanahu wa taala akan ampunkan seluruh dosa-dosa kita yang telah lalu, dan Allah Subhanahu wa taala akan memberkahi seluruh rezeki-rezeki kita. Amin amin ya rabbal alamin. Abu Yasir Ali Al-Maliki mengatakan dalam sebuah qaulnya, "Man lam yastafid min hurmati zaman wal makan." Barang siapa, kata beliau, yang tidak bisa mengambil manfaat, tidak bisa mengambil faedah dari waktu dan tempat yang mulia. Alhamdulillah, ini adalah tempat yang mulia, pondok pesantren, di musolanya pula, dan ini adalah waktu yang mulia pula pada bulan Rajabnya Allah Subhanahu wa taala. Kata beliau, orang yang tidak bisa mengambil istifadah, manfaat yang besar daripada tempat dan waktu yang mulia, maka fahuwa husran, mereka adalah orang-orang yang merugi. Hadirin orang-orang tua kami, semoga kita yang hadir di tempat ini termasuk orang-orang yang benar-benar mengamalkan Rajab dan menjadikan Rajab bagi kita sarana untuk memperbanyak amal. Sebagaimana dikatakan oleh Tuhan Guru kita, Rajab ini adalah bulannya kita menanam, hadirin orang-orang tua kami. Dan nanti bulan Sya'ban adalah bulan kita mengairi atau menyiraminya. Dan nanti ketika kita sampai kepada bulan Ramadan adalah bulan kita memanen hasil-hasil yang selama ini telah kita tanam, dan tanaman-tanaman yang hari ini, yang selama ini telah kita siram. Beliau mengatakan mustahil orang akan bisa menyiram kalau dia tidak menanam. Dan mustahil pula orang memanen apabila dia tidak menanam dan menyiraminya. Maka hadirin dirahmati Allah Subhanahu wa taala, jawabannya, ketika kita ingin menjadi pemanen pahala di bulan Ramadannya Allah Subhanahu wa taala, kita wajib menanam amal sebanyak-banyaknya di bulan Rajab dan menyiraminya di bulan Sya'ban, agar kita menjadi orang yang mendapatkan pahala ganjaran di bulan Ramadannya Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Mungkin ini saja yang bisa kami sampaikan. Adapun yang benar datang daripada Allah Subhanahu wa taala, dan yang baik datang daripada Allah Subhanahu wa taala, yang buruk datang daripada kekurangan dan kehilapan kami sendiri. Karena alhamdulillah orang-orang tua kami sampai sekarang pun kami masih dalam tahap belajar. Kami mohon doanya, semoga Allah Subhanahu wa taala memudahkan kami semua dalam menuntut ilmu agamanya Allah Subhanahu wa taala. Amin. Dan seluruh anak-anak yang hari ini hadir di tempat ini atau masih berada di rumahnya dari anak-anak orang tua kami, dipilih Allah menjadi pelajar agamanya Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Cukup sekian saya ucapkan, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.